Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi bertemu dengan saya, Guru Injil Rizky Situmorang, dalam video Renungan Rohani. Tapi teman-teman, sebelumnya tolong bantu klik subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, agar teman-teman mendapat video-video terbaru dari saya. Demikian juga like dan share video-video saya agar semakin boleh memberi kepada saya semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan, alangkah indahnya kita awali dengan berdoa. Saya undang teman-teman sekalian, kita mau bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Pengasih, Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Puji dan hormat kami muliakan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu kepada kami, di mana Tuhan berkati setiap kehidupan kami masing-masing, sampai pada kesempatan hari ini. Tuhan, Engkau panggil kami untuk mau memakai waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk mempersiapkan kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati dan penuhi kami dengan hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kami. Berkati juga hamba-Mu ini ketika menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap kata-kata firman-Mu nantinya menjadi curahan kasih dan penghiburan bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Penuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Sebagai renungan Tuhan hari ini, firman-Nya diambil dari kitab Matius 25 ayat 14-30. Mari saya undang kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2
talenta itu?" katanya. "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupannya sehari-hari dengan tulus dan ikhlas. Amin. Saya mengawali dengan penjabaran kesaksian seorang bapak yang tua. Ia memiliki anak, ada 3 orang laki-laki. Bapak ini dikenal orang kaya di kampung itu dengan memiliki harta, yaitu tanah yang lebar kisaran 11 hektar. Suatu ketika si bapak memanggil 3 anak laki-lakinya itu. Anak pertama ia menyampaikannya tanah dengan luas 5 hektar dan lahan itu lahan kosong. Anak yang kedua bapak ini memberi dengan luas 4 hektar dan lahan itu kosong. Dan anak yang ketiga atau anak yang terakhir diberi si bapak 3 hektar luasnya, masing-masing dengan lahan yang kosong. Nah, masing-masing itu semuanya dengan jumlah 11 hektar kepunyaan si bapak itu. Nah, bapak ini berpesan agar suatu waktu mereka bisa mempergunakan harta itu untuk masa depan mereka. Dan semuanya itu si bapak percayakan kepada anak-anak yang dikasihinya. Agar seiring waktu mereka bertiga boleh mengambil tugas kerja masing-masing dari harta si bapak yang bapak berikan kepada anak-anaknya. Nah, 5 hektar yang mengisi tanah itu dengan menanam sawit. Anak yang kedua dengan 4 hektar itu ditanam dengan padi dan tanaman palawija. Dan anak yang terakhir yang diberikannya 3 hektar itu tidak mengerjakan apa-apa.
ia hanya bersantai ria, ia hanya sikap tak peduli. Nah, suatu hari tiba si bapak memanggil anak-anaknya untuk duduk bersama dengannya. Si bapak bertanya, bagaimana caramu untuk memanfaatkan pemberian bapak? Si anak pertama menjawab, sudah pak, saya sudah mendapat hasil yang berlipat ganda dari tanaman sawit yang saya tanam seluas 5 hektar lewat pemberian bapak. Kemudian anak si kedua, si bapak bertanya kepada anak yang kedua dengan hal yang sama pertanyaan yang dia utarakan kepada anak yang pertama. Jawab si anak yang kedua, sudah pak, saya sudah menanam tanaman palawija dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan si bapak bertanya dengan anak yang terakhir, kalau kamu gimana nak? Si anak yang ketiga menjawab, semuanya yang bapak berikan tidak ada tanaman apa-apa di ladang. Dan di ladang pun banyak rumput yang panjang-panjang dan tidak ada yang mau membantu saya. Inilah kisah dari anak-anak yang sudah diberikan kepercayaan untuk menanam dan untuk boleh memanfaatkan tanaman, lahan yang kosong itu, bagaimana boleh menghasilkan berkat yang berkelimpahan. Dan itu adalah bentuk keyakinan dan kepercayaan si bapak untuk memperlihatkan pertanggungjawaban mereka ketika mereka diberikan masing-masing dengan pekerjaan, dengan luas hektar yang mereka harus kerjakan. Demikian juga Matius mengangkat perumpamaan talenta ini sebagai pemberitahuan bahwa sesungguhnya talenta itu merupakan waktu dan hidup yang disediakan masing-masing. Tuhan menyatakan kepada setiap orang. Waktu dan hidup itu juga haruslah kita hargai dengan baik, yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita di dunia ini. Semuanya itu kita salurkan melalui kebaikan-kebaikan di dunia. Dan demikian juga semuanya itu kita salurkan dengan berbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana talenta yang diberikan Tuhan kepada orang yang 5 talenta, menghasilkan 5 talenta. Dan kepada yang diberikan 2 talenta, menghasilkan 2 talenta. Ini merupakan yang memakai dan menghargai kesempatan itu dengan baik. Sebelum hambanya datang waktunya, ia mempertanggungjawabkan itu di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan orang yang diberi 1 talenta justru ini yang mengabaikan kebaikan Tuhan. Dengan hidup yang sepele, dengan alasan-alasan 1000 alasan dan bermalas-malasan. Atau orang yang seperti ini adalah orang yang dikenal tidak pernah menghargai pemberian hidup yang diberikan Tuhan, dan suka banyak mengulurkan bahasa alasan dengan mengelakkan diri. Nah, inilah yang Tuhan antarkan kepada murid-muridnya, agar mereka tahu untuk menyikapi cara hidup mereka menjadi pengikut Yesus yang baik dan setia. Bahkan pilihan yang tepat, yaitu di mana mereka boleh menghargai panggilan itu melalui waktu dan hidup bersama dengan Yesus di dalam dunia ini. Dan inilah menjadi taburan yang mau Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, agar mereka melakukan taburan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Dan itu dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu, kiranya ini menjadi ayat yang penting untuk kita renungkan. Bagaimana mestinya yang Tuhan mau katakan, orang yang mau mempertanggungjawabkan pekerjaan-pekerjaan waktu dan hidupnya yang diberikan Tuhan itu dengan baik, maka itu adalah pintu sorga akan menjadi miliknya.
Tetapi apabila orang yang hidupnya tidak mau mengabaikan selalu pemberian Tuhan dan tidak mau mempertanggungjawabkan kehidupannya, waktu dan hidupnya di tengah dunia ini, maka hidupnya sebagaimana mestinya di ayat 30, maka kehidupan yang dia akan dapatkan nantinya akan Tuhan campakkan di dalam kegelapan, dan di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oleh karena itu, pesan Tuhan melalui perumpamaan talenta ini, yang pertama, hargai dan syukurilah pemberian Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kita masing-masing. Waktu dan hidup di tengah dunia ini, itu semuanya harus kita perbuat melalui taburan kebaikan-kebaikan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, berbuat kebaikan itu adalah jaminan kita menuju ke sorga. Sebagai talenta yang diberikan Tuhan itu, setiap masing-masing orang adalah jalan langkah-langkah kita untuk boleh disalurkan agar kita mendapat jaminan yang baik nantinya di sorga. Dan waktunya akan tiba, hal itu, talenta itu akan bisa terurai dalam kebaikan-kebaikan di dunia ini dengan mengasihi, berdamai, melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, sebaliknya, jika kita mau abaikan di dalam hidup kita dengan hidup egois, tak peduli, suka di dalam arti alasan-alasan, tetapi itu untuk mengelak, Tuhan juga tahu di mana hidup kita akan dicampakkan di dalam kegelapan. Dan oleh karena itu, selaku kita masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan hidup di tengah dunia ini, hargai itu sebaik-baiknya. Dan maka ketika engkau mempertanggungjawabkan di bumi ini dengan menabur kebaikan, maka Tuhan akan memperhitungkan diri kita masing-masing untuk berada pada jaminan masuk ke surga. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Shalom. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa yang baik, yang sudah senantiasa menabur pengajaran kebaikan-kebaikan untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kiranya itu Tuhan, kami boleh hargai setiap talenta, waktu dan hidup yang Tuhan berikan untuk kesempatan bagi kami di tengah dunia ini. Biarlah itu mengajar kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan kami lakukan bukan untuk menyenangkan hati kami, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami untuk dimampukan melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Biarlah setiap kami, umat Tuhan yang percaya kepadamu, kami boleh diajak untuk melakukan itu kepada sesama, berdamai, mengasihi, melayani Tuhan, bahkan hal kebaikan-kebaikan yang lain yang dimana Tuhan sukai. Biarlah itu kami mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap perbuatan kami menjadi jalan saluran yang akan Tuhan perhitungkan bagi kami untuk berada nantinya. Waktu tibanya Tuhan panggil kami, Tuhan boleh letakkan di tempat yang di sorga yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.